Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello my friend from grade 4. So, are you happy today? Are you healthy today? Alhamdulillah, I'm happy and healthy too. Oke teman-teman, pada hari ini on Monday 15 February 2021 we will learn about changing stage of water atau perubahan kondisi pada air. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke teman-teman, marilah sama-sama kita simak pembelajaran hari ini. Oke, and this is changing state of water, perubahan keadaan pada air. Look at the photograph on this page. Lihatlah gambar pada halaman ini. Gambarnya di halaman setelah ini ya. Can you find water as a solid, a liquid, and a gas? Dapatkah kamu menemukan air dalam keadaan padat, cairan, dan juga gas? When water is heated, ketika air dipanaskan, it gains heat, dia akan panas. When water is cold, ketika air didinginkan, it loses heat, dia akan kehilangan panasnya. This gaining and losing of heat energy causes water to change from one state to another. Keuntungan dan kerugian dari energi panas ini menyebabkan air berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya. So, what will happen to the snowman in the photograph when it gains heat energy? Apa yang akan terjadi pada bola salju pada gambar ketika diberi energi panas? What will happen to the water in the lake if it loses heat energy? Apa yang akan terjadi ketika air kehilangan energi panasnya? Okay, and this is the picture of a snowman with a girl and a boy. Nah, ini adalah gambar dari bola salju yang telah dibuat oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi, apa ya kira-kira kalau bola salju ini diberi panas? Nah teman-teman, kira-kira bagaimana ya? Apakah dia akan tetap membeku? Atau mencair? Atau yang lainnya? First, freezing atau membeku. When water lose heat its temperature is decreased, ketika air kehilangan panasnya at 0 degrees Celsius, pada posisi 0 derajat Celcius, water change from a liquid to solid ice. Air akan berubah dari keadaan cairan menjadi padatan es. This process is called freezing. Proses ini dinamakan membeku. Teman-teman bisa lihat gambar pada termometer ini. Water change from a liquid to solid at 0 degrees Celsius. Air berubah dari sebuah cairan menjadi padatan pada suhu 0 derajat Celcius. The temperature of which water change from a liquid to a solid is called the freezing point of water. Temperatur yang membuat perubahan air dari keadaan cair menjadi padat disebut titik beku pada air. Freezing point is a titik beku ya teman-teman.
Jadi bisa lihat gambar di sini. Ada water, ada air. Lalu dia freezing atau membeku, maka jadilah ice. Atau dia membentuk es, di mana bentuknya sudah berubah dari cairan berubah menjadi padatan. Second is melting atau mencair. When the ice gains heat, ketika es kehilangan panasnya, its temperature increase. Tentunya temperatur akan meningkat pada posisi 0 derajat Celcius. Ice change from a solid to a liquid water. Nah, air akan berubah dari keadaan padat menjadi cairan. This process is called melting, atau proses ini dinamakan mencair. Teman-teman bisa lihat gambar temperaturnya. Ice change from a solid to a liquid at 0 degrees Celsius. Es berubah dari sebuah padatan menjadi cairan pada suhu 0 derajat Celcius. Notice that the melting point of ice is the same as the freezing point of water. Ingatlah bahwa titik cair pada es sama dengan titik beku pada air. Teman-teman bisa lihat gambar di sini. Dari posisinya dia padatan berupa es batu. Lalu dia mengalami melting atau mencair. Lalu dia akan berubah menjadi cairan yang berbentuk water atau air. Okay, third is boiling atau mendidih. When water is heated, ketika air dipanaskan, its temperature increase. Temperatur akan meningkat. When water is heated to 100 degrees Celsius, ketika air pada posisi 100 derajat Celcius, it bubbles and change into steam. Air akan terbentuk gelembung dan menguap. This process is called boiling. Proses ini dinamakan mendidih. Teman-teman bisa lihat pada gambar di temperatur ini. Water boils and change from a liquid to a gas at 100 degrees Celsius. Nah, dia akan berubah ketika suhunya sudah mencapai 100 derajat. The temperature at which water boils and change from a liquid to a gas is called the boiling point of water. Temperatur pada air yang mendidih akan berubah dari padatan ke bentuk gas yang disebut dengan titik didih pada air. Steam is an invisible gas. Uap adalah gas yang tak terlihat. We cannot see the steam. Kita tidak dapat melihat uap. Next, fourth, evaporation atau evaporasi. Look at the photograph below. Lihatlah pada gambar di bawah ini. In the photograph on the left, pada gambar yang ada di sebelah kiri, there is a puddle of water on the pad. Terdapat ada kubangan pada air tersebut. In the photograph on the right, sedangkan pada foto yang ada di sebelah kanan, the puddle seems to have disappeared. Kubangan tersebut menghilang. So, what do you think to happen to the water? Apa yang kamu pikirkan yang terjadi pada air tersebut? The heat
from the sun causes the water to evaporate. Panas dari matahari menyebabkan air mengalami evaporasi. Water doesn't need to be heated at 100 Celsius to change into a gas. Air tidak membutuhkan suhu hingga 100 derajat Celcius untuk menjadi gas. Water changes into a gas called water vapor. Air berubah menjadi gas disebut evaporasi. At any temperature above 0 degrees. Dan akan berubah pada temperatur di atas 0. This process is called evaporation. Nah, proses ini dinamakan evaporasi. Like steam, we cannot see water vapor. Pada proses ini, kita tidak dapat melihat air yang mengalami proses evaporasi. Fifth, condensation atau kondensasi. A glass of cold drink. Lihatlah gambar pada gelas yang berisi air dingin. Notice the tiny droplet of water on the outer surface of the glass. Perhatikan tetesan pada air yang ada di luar bagian gelas. Where did this water droplet come from? Dari manakah tetesan tersebut berasal? The water droplets are formed when water vapor in the air is cold. Tetesan air berubah ketika uap air di udara didinginkan. The air that surrounds us is made up a mixture of different gases. Udara di sekitarnya membuat pencampuran dari gas, including water vapor, termasuk air yang menguap. When the water vapor lose heat, ketika air kehilangan panas, its temperature falls, temperaturnya akan turun, and it's changed from a gas into a liquid, dan temperaturnya akan turun dan berubah dari gas menjadi cairan. This process of changing from gas into a liquid is called condensation. Proses perubahan pada gas menjadi cair dinamakan kondensasi. The water droplet on the glass above is formed when the water vapor in the air came in contact with the cool gas. Ketika tetesan air pada gelas di atas berubah menjadi uap air di udara dan bertemu dengan gelas yang dingin. Teman-teman bisa lihat dari gambar yang ada di bawah ini. Contohnya seperti the clouds, the sky are formed when water vapor in the air cool and condense as it rise. Awan di langit akan berubah dari uap air di udara karena dingin dan terkondensasi matahari yang terbit. Contohnya seperti awan ya teman-teman yang mengalami kondensasi. At a diagram below. Lihatlah diagram di bawah ini. The diagram shows water change from our state to another in a cycle. Nah, diagram ini menunjukkan adanya perubahan keadaan air dalam bentuk siklus. Teman-teman, kalau yang dinamakan siklus, intinya dia akan kembali lagi ke asal atau akan terus-menerus berputar. Like a water vapor atau air yang menguap dan berubah menjadi air dinamakan condensation atau kondensasi. Lalu water to be ice is freezing.
Air berubah menjadi es itu dinamakan freezing atau membeku. And then ice to be water is melting, atau es yang berubah menjadi air disebutnya dengan membeku. Next, water to be water vapor again is boiling or evaporation, atau ketika air berubah menjadi air yang terevaporasi disebutnya dengan mendidih atau evaporasi. Begitu ya teman-teman. Oke friend, bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Oke, semoga teman-teman mudah dipahami ya untuk pembelajaran pada hari ini. Dan untuk tugasnya, silakan teman-teman mengerjakan activity 26, page 48 until 49. Activity 26 di halaman 48 dan 49. Miss akan beri waktu sampai hari Minggu. Nah, teman-teman bisa mencobanya di rumah ya, teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah selesai mengerjakannya atau tidak apa-apa mengerjakannya, Miss akan masih memberikan waktu ya teman-teman. So, thank you for today. Let's say hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for grade 4 for the lesson today. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.